Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dua warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan dua WNI yang ditemui sang warga Jepang positif terjangkit virus corona. Dua WNI yang positif terjangkit corona dibenarkan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir berlebihan karena negara selalu serius menangani sekaligus mencegah penyebaran virus corona. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen yang cukup. Kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga tidak pernah saya sampaikan, tim gabungan TNI, Polri, dan sipil dalam penanganan ini. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga memiliki anggarannya ada. Dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius menangani ini, atau dianggap tidak serius, ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Ramayuli dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang virus yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yaitu virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Jadi virus corona ini pertama kali ditemukan di negara Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Dan pemerintah Indonesia resmi mengumumkan pasien pertama yang terjangkit virus corona ini pada Juni 2020. Nah, virus corona ini merupakan virus yang cepat menular. Hal ini bergejala seperti pasien akan mengalami flu, batuk, serta demam tinggi. Dengan adanya virus corona ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menghindari penyebaran virus corona semakin meluas, seperti melakukan pekerjaan dari rumah, beribadah dari rumah, serta bersekolah juga dari rumah. Dan pemerintah juga melakukan penutupan jalur masuk dari beberapa negara, baik dari negara maupun dari daerah, gitu. Virus corona juga menjadi duka yang mendalam bagi negara Indonesia dan seluruh dunia, karena hal ini berdampak pada sektor ekonomi Indonesia yang semakin menurun, karena banyaknya toko, warung, serta beberapa perusahaan yang tutup untuk menghindari kerumunan. Virus corona ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang awalnya kita bisa bersekolah di luar, pada akhirnya kita harus bersekolah dari dalam rumah. Ketika kita harus belajar di rumah, banyak suka duka yang dialami oleh siswa ataupun pelajar yang belajar dari rumah. Enaknya belajar dari rumah atau belajar online itu, kita bisa belajar di mana saja gitu, di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau dukanya belajar online itu seperti terkendala jaringan ataupun sinyal yang kurang mendukung gitu.
Jadi apapun yang kita kerjakan harus di rumah saja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona semakin meluas gitu. Protokol yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari penularan virus corona ini seperti 3M, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Karena virus corona ini merupakan virus yang cepat menular. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober 2020 terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pasien sembuh bertambah 4.517 orang sehingga total kasus sembuh sebanyak 295 pasien. Kasus kematian bertambah 81 jiwa hingga total mereka yang meninggal dunia 13.782 jiwa. Pada masa pandemi ini, kita harus banyak berolahraga, minum vitamin, serta memakan makanan yang sehat serta bernutrisi. Karena virus corona ini merupakan virus yang dapat menular dan sangat cepat menular. Jadi kita harus meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, untuk itu, mari tetap di rumah dan selalu di rumah kalau memang tidak ada hal yang mendesak untuk kita keluar rumah. Karena kita tidak tahu di mana virus corona itu berada dan di mana kita akan dapat tertular. Karena pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah, jadi peluang usaha yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini seperti kita belajar online dan berjualan online. Karena berjualan online dan belajar online itu bisa kita lakukan di rumah saja. Kita bisa mengajar secara private tapi melalui online gitu. Serta bisnis online yang bisa kita kerjakan dari rumah. Hal ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah yang menganjurkan kita untuk tetap di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona ini semakin meluas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.